Tapi rupanya sekarang setelah ditemukan emas itu ada molekul-molekul kecil masuk ke dalam pori-pori, masuk ke dalam darah, masuk ke dalam jantung, menyebabkan penyakit Alzheimer. Oke, jadi kemarin ada beberapa video yang dikirimkan ke saya terkait mengenai bahaya emas bagi laki-laki. Kita nonton dulu video-videonya ya. Tapi rupanya sekarang setelah ditemukan emas itu ada molekul-molekul kecil masuk ke dalam pori-pori, masuk ke dalam darah, masuk ke dalam jantung, menyebabkan penyakit Alzheimer, penyakit tua sebelum masanya, penyakit lemah tak bertenaga. Banyak orang barat yang sudah kena, pokoknya emas. Lalu kami yang perempuan, Pak Ustaz, yang perempuan dia masuk ke dalam, keluar lagi melalui darah menstruasi haid. Secara ilmiah, emas itu mengeluarkan butiran-butiran yang apabila butiran-butiran tersebut masuk ke dalam tubuh dan kemudian diserap oleh darah, itu bisa menyebabkan sebuah penyakit yang bernama Alzheimer atau penyakit otak. Atau bisa dikatakan orang tersebut bisa mengalami penuaan lebih cepat daripada yang lainnya. Terus emang kalau bagi perempuan itu nggak berbahaya? Tentu enggak dong, karena perempuan itu pada setiap bulannya mengalami yang namanya menstruasi, mana butiran-butiran emas tadi yang masuk ke dalam tubuh bisa ikut keluar ketika seorang wanita tersebut mengalami menstruasi. Nah, sebelum kita mulai, saya tahu ini terlambat, tapi izinkan saya untuk mengucapkan selamat tahun baru Imlek kepada teman-teman semua yang baru merayakannya kemarin. Serta selamat menunaikan ibadah puasa bagi semua umat muslim yang sedang menjalankannya. Semoga seluruh amal ibadah kita di bulan suci Ramadan ini bisa diterima di sisi Allah Subhanahu wa Ta'ala, diampuni segala dosa kita, dan ya semoga Ramadan kali ini itu menjadi semacam momentum bagi kita semua untuk tidak hanya semakin kuat menahan lapar dan haus, tetapi juga ya tumbuh menjadi pribadi yang lebih bijak, penuh empati, saling menghargai sesama makhluk ciptaan Tuhan, serta kita bisa menjadi pribadi yang tidak mudah menjadi pembenci hanya karena kita berbeda pandangan. Jadi sebelum ada yang protes karena intronya kepanjangan, langsung saja kita bahas ya. Nah, seperti yang teman-teman lihat dan dengarkan dalam kedua video tersebut, dikatakan bahwa emas itu berbahaya untuk laki-laki. Katanya emas itu ada semacam ya butiran-butiran atau molekul-molekul kecil yang nanti bakal masuk ke dalam pori-pori, masuk ke dalam darah, masuk ke dalam jantung, yang pada akhirnya itu menyebabkan penyakit Alzheimer. Katanya lagi, perempuan itu tidak terkena penyakit ini karena pada perempuan molekul itu masuk, tetapi kemudian keluar lagi melalui darah menstruasi. Selain itu, ada juga video dari akun Instagram ini yang juga membahas hal serupa, di mana dalam videonya itu dikatakan bahwa emas itu mengganggu hormon laki-laki seperti hormon testosteron. Sayangnya video dari akun itu ya tidak bisa saya tampilkan kali ini ya, bukan karena saya tidak mau atau takut karena kena copyright, tetapi karena memang videonya sudah tidak tersedia gitu. Jadi kemarin memang video itu sempat dikirimkan ke saya lewat Instagram, tapi pas saya cek kembali, videonya sudah terhapus atau mungkin di private oleh pemilik akun tersebut. Yang jelas ingat saya, akun inilah yang membahas klaim tersebut. Nah, kalau teman-teman baca penelitian, sebenarnya ada kaitan antara hormon testosteron dengan penyakit Alzheimer. Dan di artikel ini misalnya dikatakan bahwa rendahnya kadar hormon testosteron itu bisa saja memicu terjadinya penurunan kognitif dan menyebabkan penyakit Alzheimer. Namun sebelum kita bahas lebih detail soal itu, saya ingin kasih gambaran umum mengenai isi video kali ini. Nah, seperti yang kalian lihat dan dengar bahwa klaim-klaim seperti ini itu sering dihubungkan dengan hadis Nabi soal larangan terhadap laki-laki yang memakai emas. Tapi di sini saya tidak akan membahas aspek fikih, hukum agama, ataupun makna teologis di balik larangan tersebut. Karena bagi saya, kalau teman-teman nonton video dari Ustaz Abdul Somad tersebut, itu beliau sudah sangat jelas membahas mengenai aspek teologis soal hadis ini. Nah, jadi fokus saya di sini itu hanyalah memverifikasi apakah secara saintifik emas itu masuk ke dalam tubuh lewat kulit. Apakah emas itu mengganggu hormon laki-laki seperti hormon testosteron? Apakah emas itu menyebabkan penyakit Alzheimer? Dan apakah molekul emas yang masuk ke dalam tubuh perempuan itu bisa kembali dikeluarkan melalui menstruasi?
Well, sebelum kita bicara lebih jauh soal tubuh manusia, soal hormon ataupun penyakit otak, saya rasa kita itu perlu mulai dari pertanyaan paling dasar, yakni apa itu emas dalam sains. Nah, dalam sains, emas itu adalah unsur kimia dengan simbol Au, dan secara kimia, emas itu dikenal sebagai logam mulia yang sangat inert. Inert itu artinya emas itu sangat sulit bereaksi dengan zat lain. Karena sifat inilah, emas itu kemudian menjadi tidak mudah berkarat, tidak mudah larut, dan tentunya tidak mudah berubah bentuk kimianya. Lalu pertanyaannya sekarang adalah, apakah emas dari perhiasan itu bisa masuk ke tubuh melalui kulit manusia? Dan apakah ada penelitian yang sudah membuktikan itu? Kalau kita baca paper ini misalnya, di sini itu justru dikatakan bahwa dari berbagai jalur paparan dalam kehidupan sehari-hari, termasuk perhiasan emas tentunya, resiko toksik emas itu tergolong rendah. Lebih spesifik lagi, ada penelitian yang secara tidak langsung menguji klaim dari video-video tersebut mengenai apakah emas dari perhiasan itu bisa melepaskan molekul-molekul kecil, kemudian menembus kulit dan masuk ke aliran darah manusia. Nah, dalam paper ini, penulis itu meneliti tentang pelepasan logam dari perhiasan emas dalam kondisi yang menyerupai keringat manusia. Dan hasilnya teman-teman bisa baca sendiri dengan sangat jelas di sini bahwa emas dalam perhiasan itu tidak melepaskan ion ataupun molekul kecil yang bisa diserap oleh kulit, apalagi sampai masuk ke dalam sirkulasi darah. Nah, kalau teman-teman penasaran untuk membaca artikel ini, silakan lihat link yang ada di deskripsi video ini. Jadi, kalau tidak ada molekul yang terlepas dari perhiasan, maka klaim mereka tersebut itu sudah terbantahkan oleh penelitian ini. Ya, apa yang mau masuk ke dalam darah kita kalau misalnya tidak ada yang dilepaskan gitu. Kemudian, klaim yang menurutku sangat luar biasa adalah bahwa katanya emas itu bisa menyebabkan penyakit Alzheimer. Emas itu ada molekul-molekul kecil masuk ke dalam pori-pori, masuk ke dalam darah, masuk ke dalam jantung, menyebabkan penyakit Alzheimer. Secara ilmiah, emas itu mengeluarkan butiran-butiran yang apabila butiran-butiran tersebut masuk ke dalam tubuh dan kemudian diserap oleh darah, itu bisa menyebabkan sebuah penyakit yang bernama Alzheimer. Kalau klaim ini memang benar, seharusnya kita bisa temukan jurnal yang membahas tentang itu. Tapi jujur saja, saya belum menemukan artikel yang membahas tentang korelasi antara emas yang dipakai sebagai perhiasan dengan penyakit Alzheimer. Mungkin ya saya yang kurang bagus dalam mencari paper tentang itu ya. Tapi kalau misalnya teman-teman menemukan jurnal yang menunjukkan bahwa pemakaian perhiasan emas itu meningkatkan resiko penyakit Alzheimer, ya silakan berikan linknya di kolom komentar agar kita semua bisa tercerahkan gitu. Seperti yang kita tahu bahwa penyakit Alzheimer itu kan berkaitan dengan banyak faktor. Misalnya ada faktor genetik, faktor usia, metabolisme, dan tentunya faktor lingkungan tertentu gitu. Tetapi sekali lagi, saya belum menemukan paper yang dengan tegas mengatakan bahwa emas yang dipakai sebagai perhiasan itu bisa menjadi faktor risiko Alzheimer. Dari beberapa artikel yang saya baca, itu justru sebaliknya, yakni emas dalam bentuk nanopartikel, itu justru diteliti sebagai alat bantu untuk mengatasi atau memahami penyakit Alzheimer, bukan sebagai penyebab Alzheimer. Nah, misalnya dalam paper ini, yang mana objek penelitiannya adalah tikus, dan dalam paper ini, dijelaskan bahwa para peneliti lebih dulu membuat tikus mengalami kondisi yang mirip Alzheimer. Lalu setelah itu, tikus tersebut diberi nanopartikel emas untuk melihat apakah kondisinya itu memburuk atau justru membaik. Hasilnya itu menunjukkan bahwa setelah diberi nanopartikel emas, kerusakan otak pada tikus itu menjadi berkurang. Stres oksidatif di otak itu menjadi menurun dan tentunya gangguan perilaku yang mirip Alzheimer itu bisa dicegah gitu. Artinya dalam konteks penelitian ini, nanopartikel emas itu berperan sebagai pelindung otak tikus, bukan sebagai penyebab Alzheimer atau faktor yang mempengaruhi penyakit tersebut. Selain itu, ada juga paper ini di mana dalam paper ini para peneliti membuat tikus mengalami kondisi Alzheimer dengan menyuntikkan amyloid beta. Jadi amyloid beta itu semacam potongan protein kecil yang menumpuk di otak dan menjadi penyebab utama kerusakan sel saraf pada penyakit Alzheimer. Sehingga para peneliti itu menyuntikkan protein ini ke tikus untuk meniru kondisi Alzheimer. Nah, setelah disuntikan, sebagian tikus tersebut kemudian diberikan yang namanya nanopartikel emas. Selanjutnya, kemampuan belajar dan memori tikus itu kemudian diuji menggunakan
Morris Water Maze. Jadi, Morris Water Maze itu semacam tes standar untuk melihat seberapa baik tikus mengingat lokasi tertentu. Hasilnya, tikus yang diberikan nanopartikel emas itu lebih cepat menemukan platform tersembunyi, dan hal itu menunjukkan bahwa memori dan kemampuan belajarnya itu menjadi lebih baik. Artinya, nanopartikel emas itu membantu memperbaiki fungsi kognitif yang rusak akibat Alzheimer pada tikus tadi. Sehingga hal ini memperkuat kesimpulan bahwa nanopartikel emas itu diteliti sebagai terapi potensial, bukan sebagai penyebab penyakit Alzheimer. Tapi ya kembali lagi harus diingat bahwa dua penelitian tersebut itu objeknya adalah tikus. Jadi ya kita tidak bisa mengeneralisasi itu ke manusia gitu. Selain itu, cara paparan dalam penelitian ini itu sangat berbeda dari kondisi nyata manusia. Dalam kedua studi tersebut, nanopartikel emas itu disuntikan langsung ke dalam tubuh tikus dengan dosis dan metode tertentu. Sedangkan dalam kehidupan sehari-hari, manusia itu tidak terpapar nanopartikel emas, apalagi lewat suntikan. Dalam hal ini, manusia itu hanya bersentuhan dengan emas, emas padat tentunya, dalam bentuk perhiasan. Ini adalah dua situasi biologis yang sangat berbeda. Mulai dari perbedaan bentuk fisik emas, yakni dalam penelitian ini menggunakan nanopartikel emas, sementara yang dipakai oleh manusia itu adalah emas padat. Kemudian jalur emas masuk ke dalam tubuh itu juga sangat berbeda, di mana dalam penelitian ini jalur masuk nanopartikel emas itu melalui injeksi atau suntik, sementara pada manusia itu melalui kontak kulit, dan ya itu pun tidak terbukti secara ilmiah bahwa emas yang dipakai sebagai perhiasan itu bisa mengeluarkan molekul yang masuk lewat kulit gitu, kemudian bercampur dengan darah manusia. Kemudian ada juga paper lain di mana dijelaskan mengenai alasan kenapa nanopartikel emas itu menjadi sangat menarik untuk riset Alzheimer. Nah, salah satu masalah utama pada penyakit Alzheimer itu kan adalah protein kecil bernama amyloid beta yang sudah saya sebutkan pada penelitian sebelumnya, bahwa protein ini saling menempel, menggumpal, lalu merusak sel saraf manusia. Nah, dalam paper ini dijelaskan bahwa nanopartikel emas itu punya sifat fisik dan kimia tertentu yang bisa menghambat proses penggumpalan protein amyloid beta tersebut. Jadi emas di sini itu justru dipelajari sebagai penghambat proses penyakit Alzheimer, bukan sebagai pemicunya gitu. Selain itu, nanopartikel emas itu juga punya sifat optik yang unik dan relatif aman untuk jaringan biologis. Karena itu, nanopartikel emas itu bisa dipakai untuk membuat sensor yang lebih sensitif dalam mendeteksi penyakit Alzheimer. Misalnya ya untuk melihat keberadaan amyloid beta lebih cepat dan lebih akurat. Jadi kalau disederhanakan, artikel ini sebenarnya mau bilang bahwa nanopartikel emas itu bisa membantu dua hal sekaligus. Pertama, menghambat proses awal kerusakan otak pada Alzheimer. Dan kedua, itu membantu dokter atau peneliti mendeteksi penyakit ini dengan teknologi yang lebih baik gitu. Jadi bukan emas menyebabkan Alzheimer, tapi emas justru sedang diteliti sebagai alat bantu melawan dan mendeteksi penyakit tersebut. Jadi singkatnya, klaim soal emas itu bisa menyebabkan penyakit Alzheimer itu bertentangan dengan penelitian modern saat ini. Lalu bagaimana dengan klaim wanita tadi soal emas yang katanya itu bisa mengganggu hormon testosteron pada laki-laki? Apakah ada penelitiannya gitu? Well, saya sudah cari jurnal yang berkaitan dengan klaim ini, dan saya belum menemukan jurnal ataupun penelitian ilmiah yang mengatakan bahwa pemakaian perhiasan emas itu mengganggu hormon testosteron pada laki-laki. Kalau misalnya teman-teman dapat artikel ataupun jurnal yang membahas tentang bahaya emas terhadap hormon testosteron pada laki-laki, ya bisa berikan linknya di kolom komentar ya. Yang saya temukan itu justru penelitian yang dilakukan lagi-lagi pada tikus, dan ini mungkin saja penelitian yang dikutip oleh orang-orang yang membuat klaim tersebut, mungkin ya. Jadi kalau kita baca paper ini, itu dijelaskan bagaimana nanopartikel emas itu disuntikan langsung ke dalam tubuh tikus jantan dengan dosis tertentu. Jadi para peneliti itu ingin melihat apakah nanopartikel emas ini bisa mempengaruhi hormon reproduksi seperti testosteron. Nah, setelah 10 hari pemberian nanopartikel emas, mereka itu menemukan bahwa pada dosis tinggi terjadi kenaikan signifikan hormon testosteron, serta terlihat perubahan struktur pada jaringan testis pada tikus gitu. Jadi, efek hormonal ini muncul pada kondisi paparan tinggi dan tidak alami gitu, yaitu injeksi nanopartikel langsung ke dalam tubuh tikus tersebut gitu.
Yang perlu dicatat di sini adalah bahwa sama seperti dua paper sebelumnya, bahwa hasil penelitian ini tidak bisa digeneralisasi ke manusia yang memakai emas sebagai perhiasan. Studi ini lagi-lagi itu menggunakan model hewan. Bahkan efek yang ditemukan itu bukan penurunan testosteron, melainkan kenaikan hormon yang justru berpotensi mengganggu keseimbangan reproduksi pada dosis tertentu. Artinya apa? Artinya klaim ini juga ngaco gitu. Yang terakhir, klaim soal perempuan itu aman karena faktor menstruasi bisa mengeluarkan molekul-molekul emas dari tubuh perempuan. Yang perempuan dia masuk ke dalam, keluar lagi melalui darah menstruasi haid. Terus emang kalau bagi perempuan itu nggak berbahaya? Tentu enggak dong, karena perempuan itu pada setiap bulannya mengalami yang namanya menstruasi, mana butiran-butiran emas tadi yang masuk ke dalam tubuh bisa ikut keluar ketika seorang wanita tersebut mengalami menstruasi. Nah, alasan ini terdengar sangat intuitif, tapi sebenarnya tidak punya dasar ilmiah sama sekali. Lagian dalam penelitian yang saya kutip sebelumnya, itu sudah sangat jelas mengatakan bahwa tidak ada molekul atau ion dari perhiasan emas yang dipakai yang masuk ke dalam tubuh manusia. Kalau tidak ada yang masuk ke dalam tubuh manusia, maka pernyataan atau klaim molekul emas bisa keluar melalui darah haid atau menstruasi itu menjadi tidak valid. Lagian gini, kalaupun ada logam berat yang masuk ke dalam tubuh manusia yang entah melalui makanan, air ataupun udara, maka logam-logam itu tidak akan keluar melalui haid gitu. Sebaliknya, logam-logam tersebut akan diikat oleh protein yang nanti akan disimpan di organ seperti hati dan ginjal, kemudian dikeluarkan melalui urin gitu, bukan keluar melalui darah haid. Dan itu kalian bisa baca sendiri pada paper ini. Nah, saya itu sangat herannya, kok bisa-bisanya hanya dengan modal sebuah pernyataan sudah dibuktikan secara sains, dan tiba-tiba saja banyak orang yang langsung percaya begitu saja. Padahal yang membuat klaim itu tidak memberikan sumber penelitian, tidak menyebutkan siapa yang meneliti, apa judul papernya, dan diterbitkan di mana. Tidak ada itu sama sekali. Hanya dengan modal kata-kata sudah dibuktikan oleh sains, dan ya semua orang percaya begitu saja. Seolah-olah kalimat ini sudah dibuktikan oleh sains adalah sebuah kayak mantra ajaib, cukup diucapkan, lalu semua akan otomatis naik derajatnya menjadi kebenaran absolut. Jadi intinya adalah klaim bahwa emas itu berbahaya bagi laki-laki itu secara biologis tidak didukung oleh penelitian terkini. Dan perlu saya tegaskan bahwa hal ini tidak membatalkan ajaran dalam agama Islam. Karena maksud dari hadis Nabi tersebut, sepengetahuan saya itu hanya bermaksud agar ya kita terhindar dari penyakit kesombongan. Dan hal ini sebenarnya sudah dijelaskan sendiri oleh Ustaz Abdul Somad dalam video ini. Tapi entah kenapa, beliau malah menjadikan sains sebagai alat legitimasi terhadap keyakinan dalam agamanya gitu. Yang pada akhirnya mungkin malah memicu respon negatif terhadap agama itu sendiri. Nah, klaim-klaim seperti yang disampaikan oleh Ustaz Abdul Somad beserta teman-teman lainnya, itu kan klaim-klaim yang sangat luar biasa, yang butuh evidence yang luar biasa juga. Sehingga itu memicu orang-orang untuk memverifikasi pernyataan-pernyataan mereka. Nah, setelah ditelusuri, klaim-klaim yang mereka sampaikan tersebut ternyata salah secara saintifik. Lalu apakah hadis Nabi itu salah? Bagi saya enggak. Hadis Nabi itu sama sekali tidak salah. Yang salah itu adalah mereka yang tidak paham sains dan belum baca penelitian soal emas dengan baik, tapi buru-buru menghubungkan hadis tersebut dengan sains gitu. Bahkan salah satu guru besar Fakultas Ilmu Pengetahuan Alam Universitas Indonesia itu juga membahas miskonsepsi tentang klaim bahaya emas ini bagi kesehatan laki-laki, sekaligus membahas aspek teologis dari hadis tersebut. Nah, kalau teman-teman penasaran untuk menonton video dari guru besar tersebut, silakan lihat link yang ada di deskripsi video ini. Jadi intinya bagi saya adalah bahwa klaim-klaim seperti ini tidak bisa dibenarkan kalau kita memaksakan sains untuk mengatakan sesuatu yang sebenarnya tidak ia katakan. Sains itu bukan alat legitimasi bagi keyakinan. Sains itu adalah metode untuk memahami dunia apa adanya, bukan dunia sebagaimana yang kita inginkan. Oke, saya kira cukup sekian. Saya Muin Banyal. Salam apapun itu untuk ilmu pengetahuan dan jangan mati sebelum meninggalkan karya.